Halo para pencari fakta. Kasus bertahan hidup atau survival rupanya tak hanya ada di dalam dunia game saja ya gengs. Beberapa orang di dunia kabarnya pernah berada di dalam situasi seperti itu. Bahkan beberapa di antaranya mengaku pernah meminum urin untuk mempertahankan hidupnya. Penasaran gimana cerita ekstrimnya? Simak ulasannya hanya di Cek Fakta. Sir Douglas Mawson. Gengs, Douglas Mawson merupakan ahli geologi dan petualang asal Australia. Ia terkenal karena pernah menjelajahi benua beku pada tahun 1912-an. Pada bulan Desember di tahun tersebut, Mawson dan 2 anggota ekspedisi lainnya meninggalkan markas di Commonwealth Bay dan berencana menempuh perjalanan 300 mil ke pedalaman benua untuk mengumpulkan spesimen dan data ilmiah. Namun, di tengah perjalanan, 2 anggota lainnya yang terkena penyakit kudis membuat mereka harus kembali ke markas utama dalam keadaan lapar. Di minggu pertama, mereka berhasil bertahan hidup dengan memakan daging anjing yang masih hidup. Sayangnya, Xavier Mertz akhirnya menyerah dan tidak dapat bertahan hidup lagi. Ia meninggal karena kelelahan, kelaparan, dan kemungkinan keracunan karena memakan hati anjing tersebut. Bertekad untuk kembali dengan data penelitian, Mawson bertahan hidup selama 30 hari sebelum akhirnya sampai ke markas pada Februari 2013 dalam keadaan kurus, membeku, dan kelelahan. Jose Salvador Alvarenga. Guys, Jose adalah seorang nelayan yang terapung di lautan selama 13 bulan. Ia merupakan orang pertama dalam sejarah yang berhasil bertahan hidup di kapal kecil yang mengambang di laut selama lebih dari setahun. Kisahnya dimulai pada 17 November 2012. Ia dan rekannya berangkat dari desa nelayan yang berada di selatan Meksiko. Awalnya, mereka berencana menghabiskan waktu 30 jam untuk memburu hiu, tuna, dan ikan mahi-mahi. Namun beberapa jam setelah berlayar, sebuah badai menyerang mereka selama 5 hari. Alvarenga menghubungi bosnya melalui panggilan radio untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, alat tersebut rusak akibat badai. Mesin kapal pun juga mengalami kerusakan. Tanpa persediaan makanan, 2 nelayan ini bertahan hidup dengan mengonsumsi ikan mentah, ubur-ubur, dan meminum air hujan. Setelah beberapa minggu, Cordoba akhirnya sakit parah dan meninggal karena terlalu sering mengonsumsi daging mentah tersebut. Alvarenga kemudian menghabiskan waktu 9 bulan sendirian di laut, sampai ia terdampar di Marshall Island. Mauro Prosperi. Guys, Mauro merupakan petugas kepolisian Italia yang menarik perhatian dunia setelah menghilang di Gurun Sahara pada tahun 1994. Saat itu, ia sedang mengikuti lomba lari maraton on the sands di Maroko. Para peserta diwajibkan bertahan selama 6 hari di lingkungan paling kering dan tandus di bumi. Namun, selama perlombaan berlangsung, sebuah badai pasir menyebabkan Mauro mengalami disorientasi dan kehilangan arah. Hal ini membuatnya keluar jalur dan terdampar di sebuah kuil muslim yang terbengkalai di Aljazair. Agar bisa bertahan hidup, Mauro dikabarkan memakan kelelawar secara hidup-hidup. Selain itu, karena tak ada sumber air, ia pun terpaksa menjilat embun, menghisap kelembapan dari tisu basah, dan bahkan sampai meminum urinnya sendiri loh gengs. Karena sudah tak ada persediaan makanan, ia pun berjalan melewati panasnya gurun sejauh 180 mil. Sampai akhirnya, ia menemukan sebuah pemukiman kecil. Nah, dari sanalah ia dilarikan ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa fungsi hatinya sudah hampir rusak. Terlepas dari apa yang dialaminya, Prosperi tidak mengalami trauma. Ia bahkan tetap menjadi pelari dan mengikuti perlombaan pada 2012. Bener-bener bandel ya nih orang. Aaron Ralston. Gengs,
Aron Ralston adalah seorang petualang yang sudah memiliki pengalaman cukup memadai. Singkatnya, pada 2003, Ralston sedang menjelajahi Blue John Canyon seorang diri. Ketika dia turun ke salah satu ngarai yang sempit, tiba-tiba sebuah batu jatuh dan menjepit lengan kanannya. Hal ini membuat Ralston terjebak di posisi yang sama selama 5 hari. Ralston mencoba bertahan hidup dengan air dan cemilan yang ia bawa sebelumnya. Namun melihat tempatnya yang terpencil, membuatnya sadar bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah ditemukan di tempat tersebut. Karena sudah tidak punya pilihan lain, ia terpaksa memotong lengannya dengan pisau yang ia bawa. Setelah membebaskan diri, Ralston berjalan 7 mil untuk kembali ke truknya. Dalam perjalanan, Ralston beruntung karena bertemu dengan sebuah keluarga yang akhirnya menyelamatkannya. Entah bagaimana, tapi sungguh keajaiban, ia tidak kehabisan darah dan tak meninggal. Pada tahun 2011, kisah Ralston diabadikan dalam sebuah film 127 Horse, dan berkat kisah hidupnya, ia kini juga menjadi seorang pembicara motivasi. Nah, gengs, itulah kisah bertahan hidup paling ekstrim di dunia. Kalau kalian pernah mengalaminya, silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan kami ingatkan lagi untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Cek Fakta. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa.